Pada akhir pemerintahan dinasti Qin, dunia persilatan menjadi kacau, rakyat hidup menderita akibat banyaknya para pejabat korup. Yang kuat menindas yang lemah, dan para penguasa justru menggunakan kekuasaannya untuk memeras rakyat, sehingga orang-orang hidup menderita dan kelaparan. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, muncullah para pendekar hebat yang berjuang demi kepentingan rakyat miskin. Salah satunya adalah seorang pemuda yang bernama Su Chan. Dia adalah murid dari Tetua Hong, yang merupakan pemimpin senior Sekte 81. Yang mana Sekte 81 ini adalah sebuah organisasi rahasia yang selalu melakukan perampokan terhadap para pejabat korup untuk diberikan kepada rakyat kurang mampu. Scene beralih ke 6 tahun yang lalu. Saat ini 3 tokoh penting Sekte 81 sedang berkumpul membahas rencana mereka selanjutnya. Mereka adalah Ketua Ji, pemimpin Sekte 81, Tuan Wang, pemimpin agen pengawal 13 provinsi, dan Tuan Bai, yang merupakan salah satu pejabat kota Jianghu. Tuan Wang mengatakan jika Zhao Ji telah mengirim orang untuk melakukan negosiasi. Dia meminta agen pengawal 13 provinsi membantu memindahkan hartanya. Di mana Zhao Ji ini adalah seorang hakim korup yang selalu menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Selama ini dia selalu mencari cara untuk menangkap anggota Sekte 81. Ketua Ji curiga jika kali ini Hakim Zhao memiliki rencana licik untuk menjebak Tuan Wang. Mereka pun berencana meminta bantuan kepada Tetua Hong untuk membantu melakukan pengawalan. Sementara itu di tempat lain, Tetua Hong sedang mengajari Su Chan ilmu tenaga dalam. Diketahui jika Su Chan ini memiliki tubuh yang Tetua Hong akan mewarisinya jurus Jiang Xiaoyao, yang merupakan sebuah jurus tenaga dalam tingkat tinggi. Su Chan ini bersahabat dengan seorang pemuda penjual daging yang biasa dipanggil gendut. Ketika mereka berada di sebuah pasar, Su Chan melihat putri Tuan Wang yang bernama Chun Xiao. Su Chan diam-diam menyukai Chun Xiao, tapi dia tidak berani untuk mengutarakan perasaannya tersebut. Kemudian putra Tuan Zhao yang bernama Zhao Kun datang menggoda Chun Xiao. Zhao Kun ini berulang kali mendekati Chun Xiao dan ingin menikahinya. Tapi Chun Xiao selalu menolak pria tersebut. Si gendut yang mengetahui jika Su Chan menyukai Chun Xiao mencoba membantu. Dengan membawa pisau daging, dia mendatangi Zhao Kun dan menakut-nakutinya, sehingga Zhao Kun pun pergi dari sana. Selanjutnya si gendut mulai memainkan perannya, dia berpura-pura hendak menculik Sun Xiao, sedangkan Su Chan akan menjadi pahlawan penyelamat gadis tersebut. Tapi tanpa diduga Sun Xiao tahu jika Su Chan dan si gendut merupakan satu komplotan. Namun dia tidak marah, karena bagaimanapun mereka telah membantu mengusir Zhao Kun. Dan sebagai hukumannya, Chun Xiao meminta Su Chan mengabulkan 3 permintaannya. Untuk permintaan pertamanya, Chun Xiao meminta Su Chan menemaninya berkeliling kota Jianghu. Dan semenjak hari itu mereka berdua pun menjadi akrab. Zhao Kun yang merasa dipermalukan lalu membawa anak buahnya untuk balas dendam terhadap si gendut dan Su Chan. Menghadapi lawan yang banyak membuat Su Chan dan si gendut tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka berdua pun habis dipukuli. Untung saja tidak lama kemudian seorang pendekar wanita datang menghentikan anak buah Zhao Kun tersebut. Dia adalah Bai Wei, putri Tuan Bai. Keesokan harinya Zhao Kun kembali datang menemui Su Chan. Kali ini dia berkata jika pengadilan menitipkan sebuah pesan untuk Tuan Wang. Zhao Kun meminta Chun Xiao ikut bersamanya untuk mengambil pesan tersebut. Kebetulan saat itu si gendut melihat Zhao Kun membawa Chun Xiao ke sebuah penginapan. Dia curiga jika Zhao Kun memiliki niat jahat. Jadi dia pun bergegas melaporkannya kepada Su Chan. Setibanya di dalam penginapan, Zhao Kun memberikan teh yang telah dicampur obat bius kepada Chun Xiao. Yang tentu saja setelah meminum teh tersebut Chun Xiao pun jadi tak sadarkan diri. Kemudian Zhao Kun pun mulai melakukan aksinya. Untung saja Su Chan dan si gendut datang membantu di waktu yang tepat. Sehingga Zhao Kun pun gagal melakukan niat jahatnya tersebut. Si gendut juga meminumkan teh itu kepada Zhao Kun. Yang membuat anak tuan Zhao itu pun tak sadarkan diri. Di tempat lain, saat ini Tetua Hong dan yang lainnya telah selesai melakukan pengawalan barang milik Tuan Zhao. Tapi ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang pendekar yang dijuluki Petapa Sakti.
Petapa Sakti menantang Ketua Ji bertarung, untuk membuktikan siapa pendekar terhebat di dunia. Dan tanpa diduga Ketua Ji dan yang lainnya bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian Tetua Hong maju menghadapi Petapa Sakti. Ternyata dulunya mereka berdua adalah saudara seperguruan. Selama ini Petapa Sakti selalu mencari keberadaan Tetua Hong, untuk mengambil kitab jurus Jiang Xiaoyao. Kebetulan saat itu Su Chan dan si gendut membawa Xiao Kun dalam karung. Di sana tanpa sengaja mereka melihat Tetua Hong bertarung melawan Petapa Sakti. Tetua Hong beradu tenaga dalam melawan Petapa Sakti, tapi dia juga dikalahkan. Su Chan yang melihat nyawa gurunya dalam bahaya segera turun dari tebing. Tanpa pikir panjang dia lalu menahan pukulan Petapa Sakti yang ingin menghabisi nyawa gurunya itu. Tapi tanpa diduga ternyata Su Chan malah membuat Petapa Sakti terpental dan muntah darah. Petapa Sakti kaget mengetahui jika ternyata Su Chan memiliki tubuh yang. Dia pun lalu memutuskan pergi dari tempat tersebut. Su Chan dan yang lainnya lalu membawa Tetua Hong untuk diobati. Di sini Tetua Hong lalu menceritakan semuanya. Di mana 40 tahun yang lalu, guru mereka bernama Xiao Yao Zhenren berhasil menciptakan jurus baru. Yang mana bagi siapapun yang bisa menguasai jurus tersebut, maka dia akan menjadi pendekar kungfu terhebat. Guru mereka itu melihat jika Tetua Hong memiliki sifat yang lebih bijaksana dibandingkan Petapa Sakti. Jadi guru mereka itu meneruskan kitab tersebut kepada Tetua Hong. Hal itu membuat Petapa Sakti cemburu dan sakit hati. Dia lalu meracuni guru mereka hingga tewas, dan kemudian mengambil bagian kitab Jiang Xiaoyao. Namun berbeda dengan Su Chan, Petapa Sakti tidak memiliki tubuh yang. Tapi dia memiliki tenaga dalam kuat dari hasil kultivasinya selama puluhan tahun. Dan untuk mencapai kesempurnaan, Petapa Sakti membutuhkan tubuh yin. Yang mana tubuh yin ini ada pada Baiwei. Keesokan harinya para pengawal Tuan Zhao datang ke kediaman Tuan Wang. Mereka mengatakan jika barang milik Tuan Zhao yang dikawal kemarin banyak yang hilang. Untuk itu Tuan Wang harus bertanggung jawab dan ikut bersama mereka. Chu Xiao mencoba untuk menghalangi para pengawal itu membawa ayahnya. Tapi Tuan Wang tidak ingin terjadi pertumpahan darah, dia pun lalu memutuskan ikut bersama para pengawal tersebut. Chun Xiao lalu datang menemui Tuan Zhao dengan membawa beberapa perhiasan. Dia meminta agar Tuan Zhao bersedia membebaskan ayahnya. Tapi Tuan Zhao menolak permintaan Chun Xiao tersebut. Zhao Kun lalu mengatakan kepada Chun Xiao jika ayahnya bisa saja membebaskan Tuan Wang. Tapi dengan syarat Chun Xiao bersedia tidur dengannya satu malam. Yang tentu saja Chun Xiao pun menolak persyaratan Zhao Kun tersebut. Malam harinya Su Chan mencoba menghibur Chun Xiao, dia berjanji jika dia akan mencari cara untuk membebaskan Tuan Wang. Su Chan juga berkata jika dia akan selalu melindungi Chun Xiao seumur hidupnya. Perkataan Su Chan membuat Chun Xiao sangat bahagia. Karena ternyata dia juga telah mulai menyukai pria tersebut. Su Chan dan para tetua lalu menyusun rencana untuk menyelamatkan Tuan Wang. Diketahui 3 hari ke depan, Tuan Zhao akan membawa Tuan Wang ke ibu kota untuk diadili. Mereka berencana akan menggunakan saat itu untuk membebaskan Tuan Wang. Sementara itu saat ini Tuan Wang tengah disiksa di dalam penjara. Yang ternyata tujuan Tuan Zhao menangkap Tuan Wang, karena dia ingin menjadikan Tuan Wang sebagai anak buahnya. Namun Tuan Wang menolak permintaannya tersebut. Tuan Zhao lalu memasukkan racun ke mulut Tuan Wang. Dia berkata jika tidak segera mendapatkan penawarnya, maka seluruh saraf Tuan Wang akan rusak, dan dia akan menjadi gila. Tuan Zhao menyuruh Tuan Wang tunduk kepada perintahnya, dan menangkap seluruh anggota Sekte 81. Ketika para pengawal Tuan Zhao membawa Tuan Wang ke ibu kota, Su Chan dan yang lainnya datang untuk membebaskannya. Tapi tanpa diduga, Tuan Wang malah menyerang Ketua Ji. Dia bahkan memerintahkan para pengawal untuk menangkap semua anggota Sekte 81. Hal itu membuat Ketua Ji dan yang lainnya kaget. Mereka sangat marah melihat pengkhianatan Tuan Wang. Tapi demi keselamatan, mereka pun memilih segera kabur dari sana. Tuan Wang kembali ke diamannya. Dia melarang putrinya Chun Xiao berhubungan lagi dengan Su Chan.
Di sana Tuan Wang juga membubarkan agen pengawal 13 provinsi. Dia lalu mengerahkan para tentara menyerang tempat persembunyian Sekte 81. Tapi saat ini tempat itu telah kosong, karena Tetua Hong dan yang lainnya telah memperkirakan hal tersebut. Saat ini untuk sementara mereka bersembunyi di kediaman Tuan Bai. Tuan Bai berkata jika saat ini Tuan Wang telah menjadi ketua provinsi Jianghu. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, Tuan Wang pasti akan memeriksa seluruh kota untuk mencari mereka. Untuk itu Tuan Bai meminta mereka semua pergi meninggalkan kota Jianghu. Sedangkan dia sendiri akan tetap tinggal memantau situasi. Karena sebelumnya tidak ada hal yang bisa membuktikan dia terlibat dengan Sekte 81. Zhao Kun yang tergila-gila dengan Chun Xiao, menyampaikan niatnya ingin menikahi Chun Xiao kepada Tuan Wang. Yang membuat Tuan Wang tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Tuan Zhao juga mendukung permintaan putranya tersebut. Tuan Wang lalu menemui putrinya untuk membahas pernikahannya dengan Zhao Kun. Tapi tentu saja Chun Xiao menolak perkataan ayahnya itu, karena orang yang dia cintai adalah Chun Xiao. Hal itu membuat Tuan Wang marah, dan mau tidak mau, Chun Xiao harus menikah dengan Zhao Kun. Singkat cerita Zhao Kun berhasil menikahi Chun Xiao dan telah melahirkan seorang putra. Tapi meskipun begitu, Chun Xiao masih belum bisa melupakan Su Chan. Yang membuat Zhao Kun sangat marah, apalagi anak itu ternyata adalah hasil hubungan Chun Xiao dan Su Chan. Yang membuat Zhao Kun makin murka, dan akan membunuh bayi tersebut. Untung saja Chun Xiao berhasil segera kabur dari sana. Di tempat lain, saat ini Su Chan sedang berlatih bersama Bai Wei. Dengan tubuh yin milik Bai Wei, Su Chan bisa melatih jurus Jiang Xiaoyao dengan sempurna. Setelah kabur dari Zhao Kun, saat ini Chun Xiao hidup seperti gelandangan. Di sebuah pasar, dia diganggu oleh beberapa pemuda yang tergiur dengan kecantikannya. Untung saja saat itu si gendut melihat, dia lalu mengusir para pemuda tersebut. Chun Xiao menanyakan keberadaan Su Chan kepada si gendut. Dia mengakui kepada si gendut jika bayinya itu adalah putra Su Chan. Tapi sayangnya si gendut juga tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Su Chan. Jadi untuk sementara, dia mengajak Chun Xiao tinggal di rumahnya dulu. 7 tahun kemudian, Su Chan kembali ke kota Jianghu. Bersama Bai Wei, dia menyamar sebagai pendekar hitam putih. Mereka merampok harta milik pejabat korup, dan membagikannya kepada rakyat miskin. Berita itu menjadi viral, para penduduk memuji aksi Su Chan dan Bai Wei tersebut. Si gendut membawa anak Chun Xiao yang diketahui bernama Xiao Feng jalan-jalan. Tiba-tiba sekelompok preman yang bernama Geng Kapak datang membuat kekacauan. Geng Kapak ini adalah anak buah Zhao Kun, dan mereka selalu memaksa warga untuk membayar uang perlindungan. Walaupun keberadaan mereka sangat ditakuti, tapi si gendut menolak untuk memberikan uang perlindungan kepada mereka. Sehingga para preman itu pun menghajar si gendut hingga babak belur. Si gendut yang tidak terima lalu mendatangi markas geng Kapak. Tujuan awalnya ingin memberikan pelajaran kepada geng tersebut. Tapi karena tidak bisa kungfu, nyawa si gendut justru terancam akan dihabisi. Untung saja saat itu Su Chan dan Bai Wei datang membantunya. Su Chan kemudian memperlihatkan wajahnya kepada si gendut, dan seketika si gendut pun sangat terharu, karena akhirnya dia bertemu dengan sahabatnya kembali. Dia tidak menyangka, jika ternyata pendekar hitam putih itu adalah sahabatnya sendiri. Si gendut lalu mengajak Su Chan ke rumahnya. Dia berkata jika ada orang penting yang selalu menunggunya. Sesampainya di sana, Su Chan kaget ternyata orang yang menunggunya itu adalah Chun Xiao. Dia sangat terharu akhirnya dia kembali bertemu dengan wanita yang dicintainya itu. Apalagi setelah mengetahui jika sekarang dia telah memiliki seorang putra. Su Chan berjanji, jika mulai sekarang, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Aksi pendekar hitam putih mulai meresahkan, Zhao Kun lalu meminta bantuan petapa sakti. Dia berkata jika dia mengenali pendekar hitam putih tersebut. Yang mana mereka itu adalah Su Chan dan Bai Wei. Orang yang selama ini petapa sakti cari.
Ketua Ji mendapat informasi jika dana bencana alam dari pengadilan menjadi tanggung jawab Tuan Bai. Saat ini Tuan Shao bekerja sama dengan geng kapak menjebak Tuan Bai untuk mengambil dana tersebut. Jadi Ketua Ji berencana mengutus orang untuk melindungi Tuan Bai. Dan benar saja, tidak lama kemudian geng kapak mulai menyelinap ke kediaman Tuan Bai. Untung saja sebelumnya mereka telah bersiap-siap, jadi preman geng kapak itu pun masuk ke dalam jebakan. Tuan Shao mengetahui jika Su Chan dan Bai Wei saat ini berada di kediaman Tuan Bai. Dia lalu mengutus anak buahnya untuk memberitakan hal tersebut kepada Tuan Bai. Sementara dia dan Tuan Wang membawa prajurit menyerang duluan ke kediaman Tuan Bai. Ketika dua kubu itu akan bertarung, tiba-tiba petapa sakti datang. Dia dengan mudah mengalahkan Su Chan dan mengambil energi yin dari tubuh Bai Wei. Bahkan tetua Hong yang mencoba membantu pun tidak bisa berbuat banyak, tubuhnya yang tua itu pun terpental dan terluka parah. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Tuan Shao. Dia memerintahkan seluruh prajurit untuk menyerang. Tuan Shao memberi pemerintah kepada petapa sakti untuk menghabisi seluruh anggota Sekte 81. Tapi petapa sakti menolak perintahnya itu. Dan dia bahkan memukul Tuan Shao. Shao Kun yang melihat ayahnya terluka mencoba menyerang petapa sakti. Namun akhirnya dia pun tewas di tangan petapa sakti. Di sisi lain, pertarungan Ketua Ji dan Ketuan Wang terlihat imbang. Mereka berdua sama-sama terluka parah. Tetua Hong yang sekarat memberikan rapalan terakhir dari jurus Jiang Xiaoyao. Dan setelah itu, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah menguasai jurus itu sepenuhnya, Su Chan kembali melanjutkan pertarungan. Dan kali ini, dia dengan mudah mengalahkan petapa sakti. Tapi di sini Su Chan tidak membunuh petapa sakti. Dia justru mengatakan, jika rahasia jurus terakhir Jiang Xiaoyao adalah tanggung jawab dan cinta. Yang seketika membuat petapa sakti sadar, dia menyesal karena selama ini banyak melakukan kejahatan, yang membuatnya selalu gagal menguasai jurus tersebut. Setelah kejadian itu, saat ini Tuan Shao dan Tuan Wang telah ditangkap. Tuan Bai menawarkan Su Chan untuk menjadi pejabat yang baru. Tapi Su Chan menolak, karena saat ini dia berencana untuk mengasingkan diri dulu. Dan hidup bahagia bersama anak istrinya. 10 tahun kemudian di sebuah pasar, terlihat sekelompok preman sedang mengganggu seorang gadis. Lalu tiba-tiba, muncul seorang pemuda menghajar para preman tersebut. Dia adalah Xiao Feng, putra Su Chan dan Chun Xiao. Dan film pun selesai.